Pemirsa, hari ini kita awali dengan kabar duka yang mengguncang dunia transportasi tanah air. Sebuah tragedi memilukan terjadi di jalur rel stasiun Bekasi Timur ketika dua rangkaian kereta api terlibat kecelakaan hebat yang meremus sedikitnya 15 nyawa. Pemirsa, peristiwa ini bukan hanya menyisakan kepanikan dan kehancuran di lokasi kejadian, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Pemirsa, detik-detik mencekam itu terjadi begitu cepat, suara benturan keras memecah keheningan, diikuti kepulan asap dan jeritan penumpang yang terjebak di dalam gerbong. Di tengah duka yang mendalam muncul satu pertanyaan besar yang kini menjadi sorotan publik. Apakah tragedi ini murni kecelakaan atau ada kelalaian manusia di baliknya? Dugaan human error pun mulai menguat seiring dengan proses investigasi yang kini tengah dilakukan oleh pihak berwenang. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kecelakaan ini terjadi? Mari kita simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Dropbox. Kecelakaan terjadi saat sebuah rangkaian komuter lain sedang berhenti di jalur rel stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi tersebut, kereta dilaporkan berhenti sebelum akhirnya dihantam oleh kereta lain dari arah belakang. Benturan keras tak terhindarkan, sejumlah gerbong mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa di antaranya terguling. Tim evakuasi yang datang ke lokasi harus bekerja keras mengevakuasi korban dari dalam badan kereta yang ringsek. Jeritan panik, tangis keluarga korban, hingga suasana mencekam menyelimuti lokasi kejadian. Kereta KRL ditabrak dari belakang. Gara-gara di depan ada mobil taksi Vietnam keseret dari lawan arah. Tabrakan kereta api terjadi di dekat stasiun Bekasi Timur, Senin malam 27 April 2026 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam video itu, warga mengungkapkan dirinya merupakan penumpang kereta komuter. Kereta yang ditumpanginya ditabrak dari belakang. Terlihat lokomotif kereta jarak jauh sampai menembus salah satu gerbong kereta komuter. Terdengar suara teriakan dari penumpang maupun orang-orang di stasiun Bekasi Timur itu. Terlihat juga beberapa penumpang terjepit hingga berusaha dievakuasi, penumpang lainnya lewat jendela. Berdasarkan rilis yang kami terima, KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan. Sebagai langkah pengamanan aliran listrik aliran atas atau LAA pada lintas Cibitung, Bekasi Timur, dan emplasemen Bekasi Timur untuk sementara dinonaktifkan. Adapun penyebab kejadian serta jumlah perjalanan KA yang terdampak masih dalam proses investigasi dan pendataan lebih lanjut. Informasi akan terus diperbarui secara berkala. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di stasiun Bekasi Timur pada hari ini tanggal 27 April pukul 21. Kereta yang saya tumpangi ditabrak kereta cepat. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjepit. Kereta KRL ditabrak dari belakang. Gara-gara di depan ada mobil taksi Vietnam keseret dari lawan arah.
Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Banyak korban, banyak korban. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Berdasarkan keterangan resmi dan hasil penelusuran awal, kecelakaan ini bermula dari sebuah taksi listrik yang berada di perlintasan sebidang dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi tersebut dilaporkan mogok dan berhenti di tengah rel. Dalam kondisi itu, sebuah kereta rel listrik atau KRL yang melintas tidak sempat menghindar dan akhirnya menembor atau menabrak taksi tersebut. Insiden pertama ini kemudian memicu gangguan serius pada perjalanan kereta. KRL yang terlibat pun terpaksa berhenti di jalur rel. Namun naas, di tempat lain, komuter lain tujuan Cikarang yang berhenti di stasiun Bekasi Timur ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek yang melaju cepat dari belakang. Pihak PT KAI menyebut rangkaian kejadian ini berawal dari tempelan taksi hijau di perlintasan JPR 85 yang kemudian diduga mengganggu sistem operasional kereta di area Bekasi Timur. Dengan kata lain, satu insiden kecil di perlintasan berubah menjadi efek domino yang berujung pada kecelakaan besar. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa penyebab pasti masih dalam proses investigasi. Mulai terkuak nasib sopir taksi Green SM yang diduga mobilnya menjadi penyebab tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Sopir taksi Green SM tersebut kini diamankan di Polres Metro Bekasi Kota. Pengemudi taksi itu dimintai keterangan lanjutan di kepolisian setelah disebut menjadi penyebab awal terjadinya tabrakan maut tersebut. Kepala Seksi Kumpul, Olah dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandi Widianu menduga bahwa taksi berwarna hijau tersebut mengalami gangguan kelistrikan saat melintasi rel kereta, sehingga mesin kendaraan mati di tengah perlintasan. Sandi mengatakan kecelakaan yang melibatkan KRL dan taksi listrik tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, melainkan hanya kerugian material. Namun kejadian tersebut membuat perjalanan kereta lainnya terganggu sampai akhirnya kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Sandi mengatakan informasi tabrakan kereta itu diduga belum sempat disampaikan secara menyeluruh kepada kereta api Argo Bromo Anggrek. Padahal kata dia,
kereta api Argo Bromo Anggrek sedang berjalan dengan kecepatan tinggi yakni 110 km per jam. Sandi menjelaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah mobil taksi tersebut menerobos perlintasan, mengingat fasilitas palang pintu di lokasi masih sederhana. Ia menambahkan saat ini petugas tengah melakukan proses penyidikan dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Dengan cara mereka ulang proses kecelakaan pada saat sebelum, kecelakaan, dan sesudah kejadian. Sementara itu dalam video beredar di media sosial, sopir taksi tersebut tampak berada di luar kendaraannya sesaat setelah insiden terjadi. Sopir yang mengenakan baju perusahaan taksi berwarna hijau dengan celana panjang hitam tampak dalam kondisi syok. Ia lalu digiring oleh sejumlah warga untuk ditenangkan. Sopir tersebut juga sempat kembali mendekati mobilnya setelah kejadian. Kepada salah satu orang di lokasi kejadian, sopir tersebut menjelaskan bahwa mobil yang dikendarainya tiba-tiba mati. Mobil pun tak bisa dijalankan saat berada di tengah perlintasan rel. Diduga, kendaraan tersebut mengalami gangguan saat melintas di perlintasan, sehingga berhenti di tengah rel. Kondisi itu disebut-sebut menjadi awal gangguan yang kemudian berujung pada tabrakan maut antara KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Suasana duka dan haru pecah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 28 April malam. Sebanyak 10 kantung jenazah korban dari kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur itu dibawa ke rumah sakit tersebut. Semua keluarga korban pun tak bisa menahan kesedihan sambil menunggu hasil forensik. Kesedihan mendalam juga dirasakan oleh keluarga salah satu korban, yakni almarhum Vika Agnia Vivi. Vika 23 tahun menjadi korban kecelakaan kereta itu. Sebelumnya pihak keluarga sempat mencari keberadaan almarhum saat hari H kecelakaan terjadi. Tak kuasa menahan tangis, orang tua Vika terlihat lemas, bahkan harus dibantu berjalan oleh pihak saudara. Orang tua almarhum Vika tak menyangka bahwa anaknya ikut menjadi korban kecelakaan saat perjalanan pulang ke rumah dari kantornya. Tragedi di Bekasi Timur ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan transportasi publik tidak boleh ditawar. Di balik angka korban jiwa, ada keluarga yang kehilangan, ada harapan yang terhenti, dan ada luka yang tak akan mudah sembuh. Kini publik menanti jawaban yang jelas dan transparan, bukan hanya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Pemirsa, perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Teropong berikutnya.